Selamat siang para siswa SD kelas 4 dan 5, khususnya yang akan mengikuti seleksi KSN dimulai dari tingkat sekolah, dan jika Anda lolos, Anda akan mengikuti KSN tingkat kabupaten atau kota pada tahun 2021, biasanya sekitar bulan Februari atau Januari. Bidang IPA, ya. Ini adalah soal bidang IPA tahun 2020 sebagai referensi saja, sehingga Anda mengetahui kira-kira kesulitan soal di 2021 seperti apa. Dan saya khusus IPA Fisika sesuai dengan kompetensi saya. Nomor genap 2 sampai dengan 30. Nomor 2 sampai 16 sudah kita bahas di part 1. Jadi kalau Anda belum nonton, silakan nonton part 1 nanti. Sekarang kita akan ke part 2. Ya. Mulai dari nomor 18. Ya, ini tentang magnet batang, ya. 3 buah magnet batang disusun seperti gambar berikut. Jadi ini magnet batang yang pertama, kutub-kutubnya disebut KL, dikasih nama KL. Kemudian ini magnet batang yang kedua, kutub-kutubnya dikasih nama MN. Dan ini adalah magnet batang yang ketiga. Kita nggak tahu mana yang utara, mana yang selatan, ya. Cuma di sini diketahui kutub L tolak menolak dengan kutub M. Jadi L dan M ini tolak menolak. Dan seterusnya. Kemudian yang diketahui lagi, kutubnya yang diketahui adalah kutub P. Kutub P adalah kutub selatan. Nah, biasanya kita akan mulai dari yang diketahui, kan. Kutub P adalah kutub selatan, ya. Jadi perhatikan, kutub P itu kutub selatan. K itu kutub, ya. Jadi Anda lihat di sini makanya nggak ada P, kan. Yang ditanya KLMNO itu kutub apa? Ya. Nah, Anda sudah tahu teorinya seperti ini, ya. Pertama, setiap magnet batang itu selalu memiliki 2 kutub yang berpasangan, yaitu utara dan selatan. Kalau yang kiri utara, yang kanan pasti selatan. Kalau yang kiri selatan, yang kanan pasti utara. Tidak pernah ditemukan sebuah magnet hanya punya 1 kutub. Jadi misalnya ini ada magnet ditemukan kutubnya terus selatan-selatan gitu, ya. Atau utara-utara, tidak pernah ada. Ya. Nah, kemudian yang kedua, 2 kutub magnet sejenis itu tolak menolak, ya. Jadi kalau dia sejenis tolak menolak, maksudnya sejenis itu utara dengan utara, selatan dengan selatan, itu sejenis. Ya, maka dia akan tolak menolak, ya. Jadi kalau sejenis utara dengan utara, dia akan tolak menolak. Selatan dengan selatan, dia akan tolak menolak juga. Sedangkan kalau dia tidak sejenis, ya, kalau dia tidak sejenis, dia akan tarik menarik, ya. Jadi tidak sejenis itu maksudnya utara dengan selatan atau selatan dengan utara. Ini tidak sejenis, dia akan tarik menarik, ya. Dia akan tarik menarik. Itu, ya. Seperti saya katakan tadi, kita selalu mulai menganalisa dari magnet batang yang jenis kutubnya diketahui, yaitu kutub P adalah kutub selatan. Oke, sekarang kita baca, ya. Kutub P adalah kutub selatan. P ini berinteraksi dengan apa? Anda cari, ya. Nah, nanti dulu, P ini kutub selatan. Ini dengan P dengan O ini kan pasangan. Jadi kalau P kutub selatan, maka O-nya harus kutub utara, ya. Kalau ini selatan, ini pasti utara. Jadi O itu kutub utara, ya. Anda lihat di sini pilihannya. O selatan, salah. Itu cara menjawab. Utara mungkin benar. Selatan salah. Utara. Begini, ya. Jadi kemungkinan tinggal B dan D, ya. A dan C udah pasti salah. Oke. Kemudian O berinteraksi dengan mana? Ini ada kutub O. Kutub N tarik menarik dengan kutub O, ya. Jadi N tarik menarik dengan O. Sementara O ini kutub utara. Kalau tarik menarik, tadi udah dibilang, kalau tarik menarik itu tidak sejenis. Tidak sejenis. Jadi kalau ini kutub utara, maka ini akan kutub selatan. Kan begitu, ya, supaya tidak sejenis. Jadi N-nya kutub selatan.
Nah, ini. Ya, ini sudah salah, nggak usah dilihat. Tinggal di ini. Ini selatan, ini utara, lihat ya. N-nya kutub selatan. Sementara ini kutub utara. Ini salah. Ini benar. Jadi dengan demikian jawabannya adalah B. Ya, sudah. Berhenti kita. Kita nggak perlu lagi yang lain. Itu strategi menjawab pilihan ganda supaya cepat. Ya, jadi dari sini saja saya sudah tahu jawabannya adalah B. Berhenti sudah saya. Soal berikutnya saya buat. Tapi karena ini belajar, ya kita teruskan. Ini hanya untuk belajar lah ya. Keperluan belajar. Ya, sekarang kutub M. Ya, tadi jadi kita udah tahu kutub N ya. N sudah tahu. N itu apa? Kutub selatan. Nah, ini sudah tahu tadi, kutub selatan. Nah, dia pasangan dengan M kan? Berarti M pasti kutub utara, ya. M pasti kutub utara, ya. M-nya pasti kutub utara. Karena pasangan kan ya. Kalau ini selatan, ini pasti utara. Jadi M-nya kutub utara. Nah, jadi Anda lihat nih. M-nya kutub utara kan? Ya, kutub utara. Benar. Kemudian M interaksi dengan L pasti. Kutub L tolak menolak dengan M. Jadi L tolak menolak dengan M. Sedangkan M adalah kutub utara. Nah, tolak menolak itu sejenis. Ya, tolak menolak itu sejenis. Jadi kalau ini kutub utara, ini ya kutub utara pasti. Karena itu Anda lihat L-nya utara, benar kan? Kemudian L dengan K ini pasangan. Kalau ini utara, ini pasti selatan. Nah, itu jawabnya. Ya. Oke. Ya. Sekarang kita ke nomor 20. Nah, nomor 20. Nomor 20 itu gambar yang ini ya, gambar yang ini ya. Perhatikan gambar di samping, ini gambar ini ya. Jadi kalau Anda lihat ini ada sumbu waktu, ini waktu, ini ke sini itu simpangan ya. Jadi ini adalah simpangan ya, ini simpangan. Ini ada tulisan nggak jelas, simpangan dalam meter ya. Jadi sumbu vertikalnya simpangan dalam meter, sumbu horizontalnya waktu ya, waktu dalam sekon. Ya. Peristiwa yang ditunjukkan dengan tanda panah. Jadi tanda panah ini. Nah, ini ada panah di sini. Nah, ini. Jadi maksudnya yang gelombang ini. Yang ini ya, gelombang yang ini. Ya, gelombang yang itu. Kalau Anda perhatikan simpangannya makin kecil kan? Lama-lama berhenti, ya. Jadi simpangannya makin kecil. Kalau Anda perhatikan di sana tadi, simpangannya makin kecil, ya. Jadi simpangannya makin kecil ya. Jadi gelombang ini amplitudo lah ya sebutnya ya. Simpangan yang paling tinggi itu ya. Jadi ini paling tingginya di sini. Ini paling tingginya di sini. Turun kan? Nanti di sini lagi turun lagi, turun. Jadi amplitudo makin kecil. Dan suatu saat nol. Dan suatu saat nol. Jadi sudah hilang gelombang itu ya. Nah itu tentu Anda sudah tahu ini adalah gelombang teredam. Teredam, diredam. Ya kalau di kita mah direm. Direm ya lama-lama berhenti. Ini gelombang teredam. Jadi jawabnya C. Ya. Kalau gelombang kontinu, ya kalau kontinu terus. Seperti gelombang ini misalnya. Nah, ini kontinu ini. Terus. Tidak pernah berhenti. Wah, terus ya. Kontinu. Kemudian gelombang stasioner. Kalau gelombang stasioner itu di amplop, ada amplopnya. Jadi kalau kita begini, misalnya ya. Nah, ini amplopnya. Ini amplopnya, gelombangnya begini. Tapi kontinu juga ini ya. Ini bawahnya begini. Sorry, saya harus gambar atas bawah begini ya. Ini amplopnya, jadi gelombangnya kan begini. Amplitudonya selalu berubah ya. Selalu berubah tapi tidak pernah berhenti. Suatu waktu nol. Waktu nol ini disebut simpul. Waktu paling gede disebut perut. Jadi ini perut ini, simpangan paling besar. Simpangan nol itu simpul. Tapi nggak berhenti dia, terus. Kalau gelombang teredam berhenti. Ya. Kalau ini kan dia nggak. Bukan makin lama makin kecil. Ya, pertama makin besar. Lama-lama makin kecil.
membesar lagi ya, tapi continue terus. Nah, ini namanya gelombang stasioner ya. Kalau gelombang seperti ini disebut gelombang stasioner. Ada juga yang menyebut gelombang diam ya, karena di sini diam seakan-akan kan gitu. Ya itu, seperti itu ya. Jadi jawabnya gelombang teredam ya. Gelombang teredam adalah gelombang yang amplitudonya makin kecil. Lama-lama nol. Berhenti dia. Lama-lama berhenti, tidak lagi menjalar. Stop sampai di situ. Oke, itu nomor 20 ya. Sekarang nomor 22. Pemanfaatan cermin cembung. Ya. Mana yang memanfaatkan cermin cembung? Ya. Anda tahu kalau cermin itu bagian belakangnya pasti gelap, ya. Jadi kalau Anda ke belakang di sini tuh gelap. Ya, cermin, coba aja Anda lihat di cermin Anda. Bagian belakangnya kan gelap. Ini cermin karena bagian belakangnya gelap ini. Nah, kalau ini bukan cermin pasti. Karena polos, Anda lihat polos ya. Ini namanya kaca pembesar kan? Ya, di sini sudah dibilang kan? Ya, enggak. Ini kaca pembesar ini pasti. Ya, kaca pembesar ini pasti kaca pembesar. Ini pasti kaca pembesar. Ya, kalau Anda lihat angka yang terlalu kecil, misalnya Anda terima obat ya, apa namanya? Obat, di obat itu kan ada tulisan itu kecil, Anda nggak bisa baca, maka Anda pakai kaca pembesar supaya bisa kebaca. Ya, ini adalah lensa. Kaca pembesar itu lensa cembung, seperti dengan kacamata itu kan. Jadi bagiannya dua-duanya mengkilat, tidak ada yang gelap. Oke. Nah, ini Anda tahu cermin. Kalau Anda lihat bayangannya persis jaraknya ya, jarak benda ke jarak bayangan sama. Ini adalah cermin datar ini. Ya. Karena itu kalau Anda mau bercermin, Anda nggak pernah pakai cermin cembung. Yang Anda pakai cermin datar. Supaya muka Anda aslinya seperti itu. Nah, kalau ini adalah kaca yang biasa ditaruh di pinggir jalan. Kalau kita ingin melihat kendaraan yang ada dari pihak berlawanan pada saat tikungan, supaya terlihat. Kalau tidak ada kaca ini, tidak ada apa ini namanya, cermin. Kalau tidak ada cermin ini, Anda akan kesulitan melihat kondisi jalan yang berseberangan dengan Anda ketika Anda mau belok. Nah, ini adalah cermin cembung. Ya, jadi cermin cembung itu cermin yang digunakan untuk melihat pandangan yang lebih luas. Tapi akibatnya bayangannya menjadi lebih kecil. Ya, tapi pandangannya lebih luas. Ini juga kaca spion mobil mungkin ini ya, kaca spion mobil. Anda bisa lihat pemandangan yang luas. Ya, di belakang Anda, pandangannya tentu di belakang Anda. Luas. Ini adalah cermin cembung juga. Ya. Kalau cermin cekung, bayangannya justru lebih besar. Ya, kalau cermin cekung tuh bayangannya akan nampak lebih besar. Itu cermin cekung. Kalau bayangannya nampak lebih kecil, itu cermin cembung. Jadi cermin cembung adalah dimanfaatkan pada tikungan. Ya, dekat-dekat persimpangan jalan untuk melihat kendaraan yang dari seberang sana yang tidak terlihat kalau tidak pakai kaca. Ini adalah kaca spion mobil. Ya, juga untuk melihat pandangan luas yang berada di belakang mobil. Jadi jawabannya A ya. 1 dan 2. Oke, sekarang ke nomor 24. Nah, ini cermin datar. Ya, kalau Anda bercermin di cermin datar, maka pasti jarak benda sama dengan jarak bayangan. Jadi kalau Anda lihat ini, ya. Nah, ini ada rambutnya, udah pasti salah. Ini nggak ada rambut di sini. Ya, nggak mungkin kelihatan kan. Jadi ini udah pasti salah. Ya. Yang B, kalau Anda lihat, ini kan kalau memang ini di sini, dia bayangannya akan di sini. Jadi di sini akan seperti ini, ya. Bukan seperti ini, ya. Ini bukan harus menghadap terbalik. Jadi kalau ini di sini rapet, di sini renggang, ya. Jadi B salah. Apalagi ini bukan menghadap terbalik ini, ya. Harus menghadap terbalik. Nah, ini yang betul. Anda lihat. Di sini tangannya rapat, maka bayangannya juga akan rapat, ya. Kemudian ini tangannya renggang, nah dia juga ke sana. Karena jarak benda harus sama dengan jarak bayangan.
Ini jarak benda, ini jarak bayangan. Ya, ini jarak benda, ini jarak bayangan. Ya, Anda lihat seperti itu. Ini misalnya, ini jarak benda, ini jarak bayangan. Jadi kalau ini ke kanan, ini justru ke kiri. Ya, ini juga jarak benda sama dengan jarak bayangan. Jadi jawabnya D, mudah ya. Anda bisa praktekkan kalau Anda bercermin. Nomor 26, Anda ditanya perubahan wujud. Nah, ini saya gambar sini ya. Perhatikan diagram perubahan wujud saat berikut. Jadi P tidak disebut, Q tidak disebut, R di sini, di sini. Ini disebut cair. P itu fasanya apa? P ini fasanya apa? Anda tinggal lihat. Di sini ada kata mencair ya. Ini mencair. Nah, ini nggak jelas, ini mencair. Jadi dari kiri ke kanan mencair. Kalau ini cair, ini pasti padat, ya kan? Pasti padat ini, ya. Dari padat menjadi cair. Contohnya es. Ya, es itu kan padat, dia akan mencair. Atau disebut melebur, ya kalau kita. Dari kiri ke kanan mencair, dari kanan ke kiri pasti membeku. Ini membeku ini. Kalau tidak terlihat sama Anda, ini membeku. Ya, beku. Jadi benar, P-nya padat. Cari aja P-nya padat. Ya, jadi jawaban C sama D udah salah. Ya, A atau B. Q nggak usah dilihat, gas. Udah. Nah ini gas, ini juga gas. Maka Q nggak usah dilihat, pasti gas. Ya, itu kalau soal itu seperti itu. Sekarang R kan. Nah ini cair ke gas menguap ya. Diketahui menguap kan? Cair ke gas menguap. Ya, kalau Anda masak air itu kan, kalau dia mau masak dia menguap, mendidih dia menguap dulu. Nah kalau kebalikan dari menguap, dari gas menjadi cair, itulah yang disebut mengembun. Ya, ketika pagi hari, Anda lihat pagi hari itu uap air jatuh ke bawah menjadi embun. Nah, ini mengembun namanya. Ya, jadi jawabnya A. Ya, mengembun. Jadi Anda sudah tahu itu. Kalau dari padat ke gas sudah sebut menyublim. Ini menyublim ini. Ini tidak perlu di ini karena ini menyublim ya. Kemudian kalau dari gas ke padat namanya mengkristal. Mengkristal. Oke. Kita lanjut ke nomor 28. Oke, kemudian Anda nanti disajikan gambar di sini ya. Jadi gambar ini sebetulnya kalau tidak jelas itu di sini ada gambar kapal layar. Ya. Terus di sini situasinya seperti malam ya. Karena tidak ada matahari. Ya, jadi ini kelihatannya malam hari sebetulnya kalau dari gambar. Ini soal AKM sebetulnya ya. Karena dari gambar kita sudah bisa menyimpulkan ini ada apa? Kapal layar ini kan malam hari berlayar. Jadi seorang nelayan memanfaatkan angin darat. Ya, jadi disebut angin darat di sini. Untuk melaut seperti pada gambar berikut. Ya. Nah, Anda sudah tahu angin darat itu artinya angin yang berasal dari darat. Jadi angin itu diberi nama dari asalnya ya. Angin itu diberi nama dari asalnya. Angin darat artinya angin yang berasal dari darat ke laut. Kalau angin laut, angin yang berasal dari laut ke darat. Kalau angin timur, itu angin yang berasal dari timur menuju ke barat. Kalau angin barat, itu adalah angin yang berasal dari barat menuju ke timur. Gitu ya. Jadi dari kata itu saja, angin darat merupakan jenis angin yang bergerak dari darat ke laut. Nah ini benar. Yang B juga dari darat ke laut, benar. Yang C dari laut ke darat, salah. Ya, dari laut ke darat ini salah. Dari laut ke darat juga salah. Jadi jawabannya tinggal A atau B. Ya, jawabannya tinggal A atau B. Bedanya di mana? Ini berlangsung pada malam hari. Angin daratnya berlangsung malam hari. Ini siang hari. Kalau dari gambar aja udah kelihatan ini malam hari. Jadi akan dijawab A. Tapi oke lah, kenapa angin darat terjadi malam hari? Ya. Jadi kita lihat ya. Kalau malam hari, di sini ada laut, di sini ada darat. Kalau malam hari, ini darat ini kan tanah ya. Kalau laut ini air. Ya. Jadi air itu bisa menyimpan kalor dengan baik. Sehingga kalau malam hari kan dingin ya. Malam hari dingin, suhunya kecil. Ya. Air dia menyimpan kalor. Sehingga ketika malam hari dia nggak terlalu dingin. Karena dia sudah menyimpan kalor, dia bisa atasi rasa dingin itu.
Sementara darat kan tanah. Waktu dia dingin. Ya, karena tanah tidak menyimpan kalor kan, jadi dia akan dingin. Artinya suhunya rendah. Ya, suhu udara ya. Suhu udara suhu udara di sini rendah, ya. Rendah suhu udara ya. Jadi suhu udara rendah. Apa yang terjadi kalau suhu udara rendah? Di sini suhu udara tinggi, lebih tinggi dari darat ya. Suhu udara lebih tinggi. Maka Anda tahu suhu udara tinggi yang akan naik ya. Ya, gas itu kalau suhunya tinggi dia akan naik, sama dengan air ya. Air kalau naik suhunya tinggi dia akan naik. Ya. Jadi butir-butir air akan naik. Ya, ini sama dia akan naik. Akibatnya dia harus digantikan. Dia digantikan dari darat. Nah, udara dari darat. Ya, udara dari darat akan menggantikan. Inilah yang kita sebut angin darat. Ya, jadi suhu udara malam hari pada laut itu tinggi sehingga dia akan naik. Karena ringan ya. Suhu udara tinggi itu dia akan naik ya. Jadi kalau udara suhunya tinggi dia akan ringan, dia akan naik. Yang ringan pasti naik. Digantikan oleh udara dari darat. Nah, angin darat malam hari. Kalau siang hari terbalik kan? Kalau siang hari panas. Maka suhu udara di darat panas. Suhu di darat panas karena tanah tidak menyimpan energi, ya. Tidak kalor jenisnya rendah, ya. Jadi kalor jenis tanah itu rendah. Sehingga kalau dia kena panas, dia akan panas. Ya. Suhu udara di darat akan panas. Sementara kalau di laut enggak. Laut itu air, mengandung air. Air itu kalor jenisnya tinggi ya. Paling tinggi kan? Kalor jenis air adalah paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Itu sekitar 4.200 kan? Sehingga ketika dia siang hari tidak terlalu panas dia. Dibandingkan dengan darat ya. Kalau dibandingkan dengan darat dia tidak terlalu panas. Akibatnya apa? Udara di atas darat akan naik karena suhunya panas. Ya, udaranya naik. Maka dia akan diganti oleh udara dari laut. Nah, ini kan jadi siang hari yang terjadi adalah angin laut. Nah, karena itulah nelayan pulang ke rumah pada siang hari. Berangkat pada malam hari. Ya, saya harap Anda ngerti ya. Ini jadi terjadinya angin darat dan angin laut itu disebabkan oleh, kalau itu Anda ditanya, ya disebabkan oleh ini, kalor jenis ini. Ya, kalor jenis dari tanah lebih rendah daripada kalor jenis dari air. Ya. Sehingga ketika malam hari, karena kalor jenis tanah rendah, maka ketika malam hari dia akan dingin. Suhu udara di atas daratan lebih dingin dibandingkan suhu udara di atas laut. Ya. Karena kalor jenis air lebih tinggi, sehingga dia perlu suhu yang lebih tinggi untuk naik. Karena itu pada malam hari, suhu udara di atas daratan lebih rendah daripada suhu udara di atas lautan. Nah, suhu udara di atas lautan yang lebih tinggi akan naik. Dan dia akan digantikan oleh udara dari darat. Terjadilah angin darat. Ya. Itu seperti itu. Nah, sekarang nomor 30 yang terakhir. Ya, look at the figure. Look at the figure. Ya, figur. Lihat gambar ini. Ya, kalau Anda lihat gambar. Ini soal AKM ini. Ya. Kalau sudah lihat gambar terus memahami gambar, itu AKM. Ini ada stratocumulus. Ya, ini stratocumulus ini. Bentuknya putih itu ya. Kemudian di atas itu bentuknya seperti kawanan domba ya. Ini altocumulus. Kemudian di atas ada cirrocumulus. Kemudian di sini ada cirrus. Kemudian di sini altostratus. Dan yang ini adalah cumulonimbus. Pertanyaannya, type of cloud. Ya, type of cloud. Cloud itu awan. Jenis awan which has strong connection. Yang memiliki hubungan kuat dengan thunderstorm. Ya, thunderstorm ini badai ya. Biasanya disebut badai guntur ya. Pokoknya angin ribut, hujan keras ya. Kemudian banyak terjadi petir. Yang mana? Apakah stratocumulus
Stratocumulus itu kalau digambar ini. Nah ini. Stratocumulus ini rendah, ya. Awan rendah. Biasanya kalau awan rendah itu nggak bahaya, ya. Paling-paling hujan ringan, ya. Cumulus juga awan rendah, ya. Awan rendah. Stratus juga awan rendah. Biasanya kalau rendah nggak terlalu bahaya, ya. Kemudian cirrus tinggi, tinggi tapi hanya tidak sampai ke bawah, jadi juga biasanya nggak terlalu berbahaya, ya. Nah yang berbahaya itu ini, ya. Ini kenapa? Karena dia menjulang tinggi dari bawah sampai ke atas. Ya, biasanya warna hitam pekat. Nah, ini penerbangan, kalau di penerbangan paling dihindari ini. Ini namanya cumulonimbus, ya. Jadi awan vertikal, awan vertikal yang sangat tinggi, ya, seperti kubah, dan warnanya biasanya hitam pekat. Nah, ini disinilah terjadi banyak petir, ya, akan banyak terjadi loncatan listrik, ya, karena suhu udara panas dengan suhu udara dingin terpisah. Suhu udara panas biasanya ada di atas, yang dingin di bawah, sehingga terjadi banyak loncatan muatan. Loncatan muatan tentu akan menimbulkan suara gesekan yang disebut guntur, ya. Jadi itu cirinya itu kalau Anda banyak dengar guntur saut menyaut, itu pasti disebabkan oleh awan cumulonimbus. Dan dia juga menyebabkan angin kencang dan hujan yang lebat. Ini yang paling dihindari di penerbangan. Jadi type of cloud which has strong connection with thunderstorm is cumulonimbus. Cumulonimbus yang paling tinggi itu D. Ya. Jadi kemampuan kita melihat gambar saja udah kelihatan, ya. Awan yang paling berbahaya itu awan vertikal, yang mulai dari bawah ke atas. Dia tumbuh dari bawah ini, ya, 350 meter. Pertama mungkin dia jadi kumulus, ya. Jadi kumulus dulu mungkin, ya. Jadi awan kumulus tadinya, ya. Tadinya dia cuma awan kumulus, tapi terus bertumbuh menjadi awan cumulonimbus. Cumulus sih nggak terlalu bahaya, yang bahaya cumulonimbus ini. Tapi cumulonimbus ini adalah pertumbuhan dari cumulus. Ya. Sini banyak mengandung petir, ya. Jadi disebut thunderstorm itu, ya. Badai guntur, ya. Thunderstorm kalau kita terjemahkan badai guntur. Jadi kita lihat cuacanya, awannya pekat, warna hitam menjulang tinggi, banyak didengar guntur, kemudian setelah itu terjadi hujan keras, disertai angin keras, ya. Dan itu berbahaya bagi penerbangan, karena itu pilot biasanya menghindari awan ini. Oke, itulah 30 soal dari IPA Fisika untuk KSN, Kompetisi Sains Nasional Tingkat SD, tahun 2020. Semoga bermanfaat bagi Anda di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi KSN tahun 2021. Semoga sukses bersama Anda, dan jika Anda senang dengan atau Anda rasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe untuk memberi dukungan kepada kami. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar di rumah.